حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian, salat subuh Masjid Al-Falah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang luar biasa. Yang pertama, nikmat iman dan Islam yang menyebabkan kita duduk di majelis ini. Kemudian nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Saya tidak bosan mengulang bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita hidup hari ini, satu tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memberi kesempatan kepada kita untuk beramal. Jadi yang harus kita sadari setiap kali kita hidup di pagi hari, kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan untuk beramal. Itu tujuannya. Nah, kita masih melanjutkan terkait pembahasan kita kelas ujian kehidupan, di mana ini pertemuan yang keberapa ini? Ketiga kalau nggak salah. Nanti saya ulang lagi barangkali nanti, karena ini materi pelajaran berurut ya. Nah, jadi kita itu seperti masuk ke dalam ruang kelas, ya, ruang kelas. Kita lahir ke dunia seperti masuk ke dalam ruang kelas ujian, gitu ya. Yang di dalam ruang kelas itu ada pengawasnya, kemudian ada batas waktunya, dan yang ketiga ada sarana mengerjakan ujiannya, gitu ya. Dan kita kesempatan kali ini kita akan bahas materi atau kurikulum ujian. Ya. Masih ingat nggak pengawas ujiannya berapa? Ada yang bilang 4, ada yang 3. Yang ngawasi sambian ini ketika beramal di dunia ini ada berapa? Ya, masih lupa ya. Ada 5, gitu ya. Yang sambian bayangkan cuma ada 2 atau 1, yaitu malaikat. Yang ngawasi kita itu ada 5. Yang pertama adalah malaikat. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang kedua adalah tubuh kita. Tubuh sampean yang ngerjakan tapi sekaligus juga diam-diam melaporkan. Iya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini telah kami tutup mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, kami buat mereka tangan mereka berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka bersaksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka kerjakan. Berapa sudah? 3, 2. Wal ardu yashhadu alaihim, tempat di mana sampean berpijak jadi saksi. Jadi nggak ada yang tidak bisa luput nanti, Pak. Yang kelima, yang keempat, wan nasu ba'dahum yashhadu ba'duhum ba'da. Manusia sampean berinteraksi ini, yang sampean temui tiap hari itu nanti jadi saksi. Lah ini kemarin mana ya Allah, kok ikut pengajian di Al-Falah kok nggak ada di surga, gitu ya. Itu sering di Al-Falah duduk paling depan. Tapi yang paling depan surganya insya Allah lebih ini. Gitu. Yang terakhir, wallahu ala kulli syai'in syahid. Puncak persaksiannya adalah Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Itu ya. Pengawasnya ada 5.
Kemudian berikutnya, berapa lama kita mengerjakan soal ujian? Ya, maka kalau sampean masuk di kelas, ruang kelas ujian, waktunya ditentukan. 90 menit, 60 menit, waktu 60 menit silahkan mulai kerjakan. Gitu. Tapi di kelas ujian kehidupan ini enggak. Pengawas misalnya memberikan kertas ujian, setelah itu dia enggak ngomong apa-apa, enggak ngasih tahu waktunya. Ketika ditanya waktunya berapa lama Pak, misalnya begitu, maka dijawab, tidak ada waktu khusus untuk kalian. Kapan kertas diambil, soal diambil, maka batas waktumu habis. Nah, maka pengawasnya hilir mudik, gitu ya. Kita mulai gemeteran kalau sadar. Kalau nggak sadar, santai saja gitu loh. Padahal pengawas tiap hari hilir mudik ini, mau ngambil kertas ujian kita. Ya. Nah ini yang perlu kita sadari. Maka tidak ada bagi yang seperti ini orang yang lebih tua nanti misalnya akan lebih cepat meninggalnya dibanding yang lebih muda, belum tentu. Ya. Banyak yang sudah kertasnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kita sadar, ya, tetangga kita, ya. Tapi kadang kita santai, ada tetangga yang kertas ujiannya sudah diambil oleh pengawas, oleh malaikat gitu ya. Kita santai saja gitu loh. Seakan-akan nggak akan diambil. Itu sudah kita bahas gitu ya, waktu ujian. Walaupun begitu, waktu ujian sebenarnya itu bukan seumur hidup kita, enggak. Sampean itu cuma diuji mulai mukallaf. Iya kan? Kalau sampean umurnya 60 tahun, waktu ujian sampean dikurangi misalnya baliknya berapa? Umur 15 tahun, berarti waktu ujian sampean berapa? 45, itu belum juga semuanya. Itu masih dikurangi tidur sampean. Iya kan? Tidur sampean enggak dihitung. Berapa lama tidurnya? 8 jam. Bener. 8 jam itu kan sudah sepertiga dari 24 jam ya. Dari satu hari satu malam. Berarti 45 dikurangi lagi sepertiganya. Berapa? Tinggal 30 tahun kan yang sebenarnya yang diuji dari 60 tahun. Jadi enggak semuanya. Itu pun nanti yang dihitung penghujungnya. Misalnya sejak umur 15 tahun maksiat terus misalnya, mohon maaf gitu. Tapi ternyata ketika sudah menjelang umur 60 tahun tobat. Selesai. Lulus ujian. Enak kan? Nah, enak kalau benar gitu loh. Kalau kebalikannya sejak umur 15 tahun soleh gitu loh. Tapi menjelang meninggal maksiat. Nah, kita nggak tahu. Kemudian berikutnya sarana. Apa sih sarana-sarana ujian? Makanya semakin nanti sarananya itu potensi menjadi orang sukses itu luar biasa. Kalau kita kan sarana ujian di kelas kertas sama bolpen. Nah, sampean ini sarana ngerjain ini. Ada yang cukup pakai telinga, ada yang pakai mata telinga, ada yang pakai kertas dan bolpen. Itu sarana. Sarananya oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang semuanya punya sama sarananya. Pertama apa yang dua sarana yang Allah berikan kepada kita yang semua orang memiliki. Apa kira-kira Pak? Satu, waktu tadi ya. Tapi sebelum waktu fisik. Ya, fisik sampean itu kan sarana sebenarnya Pak. Sarana untuk melaksanakan ketaatan. Maka dalam posisi ini ganteng dan cantik nggak penting. Ya. Ketika kita paham bahwa tubuh kita itu sarana, ganteng dan cantik nggak penting. Sehat itu penting, Pak. Karena nanti dengan sehat lebih maksimal dibanding yang sakit, kan gitu ya. Dalam melaksanakan soal ujian. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana fisik kepada kita dan semuanya punya. Dengan berbagai macam bentuknya gitu ya. Yang kedua, yang Allah berikan dan ini sama, waktu. Walaupun waktunya tidak sama, tapi minimal semuanya sama-sama punya modal sarana waktu untuk beramal. Makanya
Waktu ini menjadi mahal. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setiap bertambah waktunya, yang diminta oleh Nabi adalah bertambah amalnya, bukan bertambah hartanya, Pak. Bertambah hartanya boleh, tapi demi untuk amal. Nanti gitu ya. Apa doanya Nabi dalam doa yang panjang? Sampean hafal nggak, Pak? Dibaca setelah sholat. Dan sunnahnya dibaca setelah sholat. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pegangan hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah dunia kami yang merupakan tempat ma'isyah kami, pencaharian kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami. Nah, poinnya gini, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Poinnya ini, Pak. Ya Allah, jadikan hidup ini, hidup hari ini. Sampean hidup, Pak, hari ini, Pak. Hidup ya. Oke. Nah, ini doanya, Pak. Waj'alil hayata, ya Allah, jadikan hidup hari ini ya, ziyadatan lana fi kulli khair, sebagai tambahan di dalam amal-amal kebaikan. Itu yang diminta Nabi. Ya Allah, tambahkan kepada hari ini amal-amal kebaikan. Jadi mindsetnya seorang mukmin tiap bangun pagi hanya mau beramal kebaikan. Enggak ada ya, mindsetnya seorang mukmin itu korupsi, enggak ada. Enggak ada, Pak. Kalau dia beriman, enggak ada. Enggak ada mindsetnya seorang mukmin mau mencelakai temannya, mau nipu temannya, enggak ada. Oh, di Surabaya ini penipuan luar biasa. Ya. Bisa dilihat di channelnya Cak Ji. Itu penipuan properti, penipuan apa gitu. Dan yang nipu itu udah sepuh-sepuh juga, 40 tahun ke atas, Pak. Ya. Padahal kalau sudah 40 tahun ke atas itu konsepnya sudah amal. Konsepnya sudah mikir amal, bukan mikir duit tapi untuk amal gitu loh. Oke, sarana yang kedua tadi ya. Waktu, nah, tubuh sama umur. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, keempat ini, Pak, beda-beda. Gitu ya. Satu, sarana dunia. Ya, sarana dunia. Beda-beda. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang jadi rakyat biasa, ada yang jadi pejabat, iya kan? Tapi sarana dunia ini, Pak, makin banyak, makin tinggi jabatannya, potensi suksesnya menjadi orang yang amalnya lebih banyak dibanding yang lain itu besar. Makanya pejabat itu kalau dia benar-benar dengan jabatannya, sampean nggak akan bisa ngalahi kebaikan pejabat. Nah, kok bisa, Pak? Ya. Misalnya, mohon maaf nih, pejabat satu tanda tangan itu bisa menggunduli hutan, Pak. Nah, iya. Tapi satu tanda tangan juga bisa membuat hutan terjaga dan manfaatnya dirasakan oleh jutaan rakyat Indonesia. Dahsyat gak jabatan itu? Maka ketika Rasul misalnya bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia itu pejabat. Kalau orang kaya, Pak, berapa sih kekayaan yang bisa disalurkan? Berapa miliar? Paling cakupannya se-Surabaya. Tapi kalau yang megang 3.000 triliun, Pak, APBN negara, kira-kira dampaknya lebih luas enggak? Lebih luas lagi. Makanya kalau ada pejabat yang benar-benar jadi pejabatnya, itu luar biasa. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan nanti, yang 7 golongan ini tidak akan dapat naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Pejabat yang ada makin tinggi jabatannya, potensi menjadi orang sukses beramal itu dahsyat. Tapi sebaliknya juga, ya, orang kaya juga begitu. Orang kaya itu nanti afdalul manazil, kata Nabi dalam riwayat Ibnu Majah itu. Kedudukan orang kaya itu nanti paling paling eksekutif gitu surganya. Kalau dengan hartanya dia menjadi beramal. Tapi kalau sebaliknya,
harta itu menjadi maksiat, maka disebut paling rendahnya, paling eksekutifnya juga di neraka. Eksekutif, iya, berdampingan dengan orang-orang munafik mungkin begitu. Akhir-akhir begitu. Nah, kita masuk sekarang yang berikutnya adalah ilmu, ya, sarana ilmu ya. Kita diberikan keilmuan, maka disitulah tempat amal kita. Makanya gini Pak, kalau kita ingin tahu sebenarnya Allah itu menghendaki amal terbaik kita di bidang apa, maka kita perlu bertanya, apa yang telah Allah mudahkan terkait dengan keahlian dan ilmu selama ini kepada kita. Contoh Pak, saya ini sejak MTS, sejak SMP mondok Pak, terus SMA mondok, terus kuliah di pendidikan agama di Lipia, Jakarta. Itu kan berarti Allah memudahkan saya dalam bidang ilmu, dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang agama. Berarti apa yang Allah inginkan kepada saya? Yaitu bergerak di dalam bidang agama. Itu poin utamanya. Umpamanya berbisnis, boleh. Tapi gagal banyaknya gitu loh. Sama dengan sampean misalnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disentuh barang sedikit jadi duit. Berarti Allah menginginkan engkau beramal dengan duitnya. Jadi apa yang Allah mudahkan kepada kita, itulah keahlian. Misalnya dimudahkan jadi dokter. Ya, itulah tempat amal kita. Tempat istilahnya apa ya? Amal unggulan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ada amal unggulannya. Ada, terutama bahasanya begini. Kalau sudah umur 40 tahun ke atas, itu sudah punya proyek amal unggulan, proposal amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada proposal amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz kalau enggak punya ilmu, enggak punya jabatan, enggak punya harta? Ya sudah, zikir di masjid sudah. Cukup salat malam, alhamdulillah. Ya. Nah, kira-kira begitu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Wa amma majalatul imtihan. Adapun bidang-bidang ujian atau materi-materi ujian, ya. Maka yang pertama adalah al-awamir wal faraid alladzi talaballahu an tuf'al. Maka materi ujian yang pertama adalah apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah farduhkan kepada kita, maka itulah yang materi ujiannya, gitu loh. Berarti apa Pak materi ujian yang pertama? Perintah-perintah Allah. Nah, perintah Allah itu terkait apa saja? Satu, terkait hubungan dengan Allah, gitu ya. Terkait hubungan dengan Allah. Nanti ada perintah terkait hubungan dengan sesama manusia. Nanti juga perintah terkait dengan diri sendiri. Nah, kita bahas sekarang. Apa perintah yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa Pak? Kira-kira Pak? Wa'budullah, sembahlah Allah, menyembah Allah, gitu ya. Apa cirinya orang masih disebut menyembah Allah? Apa Pak? Cirinya orang masih ingat Allah di dunia itu sholat Pak. Kalau orang sudah nggak sholat, udah nggak ingat Allah sudah. Kalau orang udah nggak sholat, iya. Walaupun saya ngomong ingat, karena ada juga yang dulu pernah ngisi pengajian. Saya itu nggak sholat Ustaz, tapi sholat saya sholat kehidupan. Apa itu? Inna sholata li dzikri. Sesungguhnya sholat itu yang penting ingat kepadaku. Ya. Kalau sudah ingat berarti sholat. Ya. Bentuk ingat itu Ustaz, ya berbagi kepada sesama, berbuat baik. Itu sholat saya. Ada yang begitu Pak. Ya kalau begitu ya repot ya. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sholat ini menjadi tolak ukur utama Pak. Makanya sering ada ungkapan begini Pak ya. Kalau saya pernah mengilustrasikan apa Pak? Coba saya pegang. Gitu ya. Kan ada 5 rukun Islam. Gitu ya. Masih ingat kan? 5 rukun Islam itu kayaknya menggenggam agama.
Kalau rukun terakhir dilepas, nggak bisa ngerjain, apa rukun terakhir? Haji ya? Oke, masih bisa kepegang agamanya kan ya? Rukun yang kedua, apa rukun yang kedua? Yang keempat, puasa. Sampean sakit gak puasa masih jadi muslim kan? Masih. Yang ketiga, zakat. Sampean nggak punya duit, nggak bayar zakat, gak apa-apa kan? Ya. Tapi kalau sampean nggak sholat, lepas, iya kan? Nah, itulah kira-kira ilustrasi agamanya. Maka yang pertama adalah perintah-perintah Allah terkait dengan ibadah, ya sholat, ya puasa, ya. Dan kalau perintah itu beda Pak dengan larangan. Nah, yang kedua nanti materinya adalah, nanti meloncat sedikit, nanti kembali lagi. An-nawahi wal muharramat allati talaballahu an tujtanab. Materi yang kedua yang Allah berikan kepada kita, materi ujian kita, ya. Pertama, yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangan yang telah Allah minta untuk dijauhi. Kita kadang-kadang nggak tahu kenapa harus menjauhi. Seperti Nabi Adam disuruh menjauhi, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Itu hanya untuk menguji Nabi Adam. Ada apa di pohon itu? Nggak ada apa-apa. Sampean juga nanti ada hal-hal larangan yang sampean nggak ngerti. Ya, kenapa harus dilarang? Kenapa harus diperintah? Nah, itu untuk menguji kita apakah yakin atau tidak. Termasuk perintah. Bedanya kalau perintah dengan larangan, kalau perintah itu dikerjakan semampunya. Dikerjakan semampunya. Sampean nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa duduk, berbaring, kan gitu ya. Maka bahasa Qur'annya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, kerjakan perintah-perintah Allah itu semampunya. Tapi kalau larangan nggak ada semampunya, Pak. Iya, kerjakan larangan, jauhi larangan semampu kalian, nggak ada, Pak. Nggak ada pembandingnya. Misalnya begini, kenapa kamu mencuri? Lebih baik mencuri, Pak, daripada membunuh. Nah, gitu ya. Nggak bisa. Semuanya sudah tertakar, larangan-larangan Allah sudah pasti manusia mampu meninggalkannya. Tapi kenapa masih terjatuh? Ya mereka melanggar, ya, melanggar aturan, bukan tidak mampu. Ya. Nah, itu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembali kepada al-awamir wal faraid, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama terkait dengan hubungan dengan Allah. Yang hubungan dengan Allah itu wa'budullah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah-perintahnya, mulai dari sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Banyak perintah-perintah Allah. Tapi di dalam Al-Quran perintah-perintah itu variasinya banyak, mulai dari yang wajib sampai yang sunnah. Ya, yang sunnah juga perintah, Pak. Cuma hukumnya tidak sampai kepada hukum wajib. Makanya hukum nanti ada 5 ya. 1 wajib, yang kedua terkait perintah dan larangan nanti ada 5. 1 wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, gitu ya. Yang keempat, nah ini sudah masuk larangan. Yang keempat makruh, yang kelima haram. Ya, itu disebut ahkamut taklif, hukum-hukum yang dibebankan kepada manusia. Oke. Al-awamir wal faraid allati talaballahu minha. Maka yang pertama adalah mengerjakan perintah-perintah Allah, ya, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah beribadah kepada Allah, dan perintah nanti banyak di dalam Al-Quran. Segala perintah pada asalnya wajib dikerjakan. Dan ini bagian dari kalau belajar usul fikih nanti ya Pak, tidak semua perintah berhukum wajib. Sampai saya tanya, makan itu wajib nggak Pak hukumnya? Wajib. Kalau wajib Pak, artinya kalau sampean nggak makan, sampean dosa Pak. Itu wajib, ya. Kalau nggak makan berarti
Dosa. Pertanyaannya, sampean nggak makan dosa nggak? Tapi diperintahkan makan loh oleh Al-Quran. Kulu washrobu. Kulu, makanlah kalian. Gitu ya? Washrobu, minumlah kalian. Ini perintah dari Allah, tapi tidak berkonotasi hukumnya wajib. Enggak. Tidak setiap perintah Allah nanti berhukum wajib. Yang mengklasifikasi begini nih ulama usul fikih. Iya. Jadi kalau sampean cuma Al-Quran dan Sunnah, ini perintah Allah wajib makan dan minum. Bahaya Pak. Ya. Belum pernah belajar alatnya gitu deh. Alat mengklasifikasikan hukum. Makanya kadang-kadang orang terlalu semangat Quran dan Sunnah, kadang-kadang nggak pernah belajar pesantren. Itu ya kami belajar saat itu luar biasa. Gitu. Nggak pernah belajar nahwu, nggak pernah belajar terus sedikit-sedikit Quran dan Sunnah. Ditanya ini kulu washrobu, setiap perintah pada asalnya wajib. Allah memerintahkan makan dan minum. Pertanyaannya, makan dan minum wajib enggak? Kalau wajib, sampean enggak makan, dosa. Itu konsekuensi wajib. Pertanyaannya, ada enggak orang enggak makan dosa? Enggak ada. Maka di sini hukumnya kembali lagi mubah. Ya, ada perintah Allah tetapi berhukum mubah. Artinya boleh. Boleh makan, boleh tidak makan. Tapi kok perintah di situ, Ustaz? Perintah tapi tidak berkonsekuensi wajib. Banyak juga hukum-hukum yang menjadi sunnah umumnya dari perintah wajib. Dan salat malam wajib enggak? Wajib bagi Rasul gitu ya. Tapi bagi sampean, kalau wajib Pak repot Pak. Iya. Qumil laila illa qalila. Berdirilah kalian. Berdirilah, itu perintah enggak? Perintah. Qumil laila, berdirilah kalian di waktu malam. Berarti sholat malam. Perintah wajib enggak? Wajib. Perintah wajib. Perintah pada asalnya wajib dikerjakan. Tapi oleh ulama ini masuk kategori yang tidak wajib. Maka sholat juga begitu. Misalnya mohon maaf nih, semua bacaan sholat diklasifikasi. Yang betul-betul wajib yang mana, yang sunnah yang mana. Tapi Nabi semuanya berkata, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat misalnya. Tapi tidak semua yang dikerjakan Nabi itu berhukum wajib. Tapi kan sallu Ustaz, sholatlah seperti saya sholat. Contoh. Apa ya contohnya Pak? Baca surat setelah Al-Fatihah wajib enggak? Kalau wajib Pak, sampean bisa harus mengganti gitu. Sunnah. Ya. Dan seterusnya gitu loh. Makanya penting belajar ilmu alat, ilmu. Tidak sedikit-sedikit Quran, hadis. Penting memahami lewat ulama. Itulah pentingnya memahami lewat para ustadz-ustadz yang faham. Baik, itu yang pertama, al-awamir wal faraid allati talaballahu an tuf'al. Perintah-perintah Allah yang Allah minta untuk dikerjakan. Kemudian yang berikutnya, perintah Allah terkait hubungan dengan sesama manusia. Ya, hablum minan nas. Apa? Perintah berbakti kepada orang tua, gitu ya. Luar biasa ini. Ujian enggak Pak? Berat enggak mengerjakan perintah berbakti ini? Berat. Abu Hanifah itu baktinya luar biasa. Baron liwalidayhi. Sangat-sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Suatu hari Abu Hanifah itu saking berbaktinya Pak. Dia kan ulama Pak. Ulama, ibunya minta fatwa. Tolong nak, ini gimana hukumnya kata ibunya. Dijawab oleh Abu Hanifah, nggak bisa kata ibunya. Aku pingin ustadz yang lain aja kata. Lalu diantar oleh Abu Hanifah kepada Abu Zur'ah namanya. Abu Zur'ah ini ilmunya di bawahnya Abu Hanifah. Iya. Terus datang, ibuku mau minta fatwa kepada engkau tentang begini-begini. Diantar ibunya Pak.
engkau lebih paham dariku wahai Abu Hanifah. Apa jawabanmu tadi? Tapi ibuku nggak mau dengan jawabanku. Jawabanmu apa tadi? Ya begini, begini, begini. Lalu dijawab oleh Abu Zur'ah, Bu, jawabanku sama dengan jawaban Abu Hanifah. Oh gitu ya, oke terima kasih gitu ya. Jadi pulang. Tapi Abu Hanifah nggak berubah, diatur begitu. Nah, kalau sampai kan jengkel Pak. Kalau saya misalnya gitu, kan sudah aku bilang Bu kan gitu ya. Tapi begitulah ulama. Ketika mengerjakannya apa yang diperintahkan Allah. Kalau orang sudah mengerjakan, mohon maaf ya, mengerjakan segala sesuatu karena perintah Allah itu ringan semuanya Pak. Ringan. Sampean ngasih duit sama istri ringan Pak. Kalau landasannya karena perintah Allah sebagai seorang suami yang diwajibkan oleh Allah untuk menafkahi keluarga. Tapi kalau sampean ngasih duit supaya istri melayani sampean, berat Pak. Berat. Kalau enggak karena perintah Allah itu berat ujiannya. Misalnya ngasih istri, ini mah duit gitu. Sudah banyak. Ternyata sampean enggak dimasakin. Ya. Sampean enggak disambut pulangnya. Rumah berantakan misalnya. Kecewa sampean. Tapi karena kalau perintah Allah semuanya ringan. Tidak ada yang berat. Apa sebabnya? Sebabnya sampean transaksinya tadi ikhlas. Ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang lain. Sampean misalnya berbuat baik sama tetangga. Ya. Ternyata balasan tetangga cemberut gitu loh. Enggak enak gitu loh. Nah, kalau sampean misalnya ngasih bukan karena perintah Allah itu berat. Ya. Saya pernah mendengar penjelasan tapi belum saya rujuk referensinya. Kisahnya Imam Ahmad. Kisahnya Imam Ahmad. Mudah-mudahan nanti ini seorang ulama yang menceritakan dalam sebuah ceramah. Itu dia suatu hari dikerjain tetangganya. Ini kalau karena perintah ya, ngerjain karena perintah itu enteng Pak. Imam Ahmad itu ulamanya ulama dunia, kelasnya. Tapi dipanggil oleh anak muda, sini mat. Anak muda kurang ajar. Tapi gara-gara anak muda ini Pak, jadi pelajaran. Jadi kadang-kadang orang beling itu penting. Ya. Orang nggak kurang ajar itu penting Pak. Ya. Hadis-hadis Nabi banyak muncul karena ada orang kurang ajar, yaitu orang Badui. Contoh ada yang kencing di pojok masjid gitu ya. Gara-gara ada orang Badui kita jadi tahu gitu loh. Jadi sampean jangan terlalu ini sama orang-orang yang beling-beling gitu. Imam Ahmad itu dipanggil. Habis nyampe ke rumahnya nggak jadi mat katanya. Suruh balik. Habis itu Pak dipanggil lagi Pak sampai 3 kali. Raut wajah Imam Ahmad itu nggak berubah. Nggak berubah Pak. Ya. Setelah itu ditanya, kok kamu nggak berubah? Nggak jengkel, nggak apa? Ini jawaban rahasia. Ini sudah level tinggi Pak. Kalau sampean bisa sampai gini ini keren. Keren. Sampean akan menjadi orang yang santai, nggak akan terganggu orang. Kalau sudah level melaksanakan perintah Allah. Apa kata Imam Ahmad? Apa urusanku denganmu? Urusanku adalah melaksanakan perintah Allah, membaiki tetangga. Urusanku adalah melaksanakan perintah Allah, membaiki tetangga. Kamu kan manggil aku, ya aku datang karena diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada engkau. Perkara urusanmu ngerjain aku itu urusanmu dengan apa? Coba kita bawa level ujian perintah ini ke dalam kehidupan kita yang lain. Misalnya di kantor sampean berbuat baik sama bos gitu. Berbuat baik sama teman kerja. Karena apa? Iya. Yang sering kecewa gitu loh. Iya. Yang sering kecewa itu pasti karena manusia. Tapi itu manusiawi. Kalau sampean kecewa itu udah bener gitu loh. Apa sebabnya? Udah bener maksudnya sampean manusia gitu loh. Karena diberikan oleh Allah namanya emosi.
Tapi disitulah kita berlatih menundukkan emosi kita kepada perintah Allah. Itulah perintah, latihannya. Ujiannya di situ itu. Enggak bisa Ustaz, saya muring-muring tiap hari sama istri. Lah, ya enggak bisa kan, sampean sudah nutup sendiri, enggak bisa. Sedangkan Allah menyuruh kita untuk berlatih. Orang yang berlatih karena perintah Allah, wattaqullah, bertakwalah karena Allah. Itu potensi levelnya di situ. Melaksanakan perintah Allah. Oke. Yang pertama adalah al-awamir. Terkait dengan hubungan sesama manusia. Apa perintah Allah terkait dengan hubungan manusia? Jadi pertanyaan kita begini Pak, kalau kita melaksanakan sesuatu. Apa ya? Apa perintah Allah untuk aku lakukan saat ini? Kalau kita ingin beramal dengan perintah Allah. Sampean hari ini misalnya duduk di ruangan ini. Apa perintah Allah untuk aku lakukan saat ini? Perintah Allah bisa wajib, bisa sunnah. Kalau di sini kan satu, mendengarkan majelis ilmu, maka usahakan tidak ngantuk, kan gitu ya. Nah, ngantuk itu bukan ketenangan. Kalau dalam majelis ilmu itu sudah pasti dari setan, gitu ya. Karena setelah keluar dari majelis ilmu langsung seger langsung Pak ya. Benar Ustaz, ketenangan di dalam masjid Ustaz. Berikutnya, yang materi yang kedua, an-nawahi, larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal muharramat, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, allati talaballahu an tujtanab, yang Allah minta untuk dijauhi. Berarti di sini Pak, kalau berita larangan, satu sesuatu yang haram, yang kedua sesuatu yang makruh, yang ketiga ini sesuatu yang mubah tapi utama sifatnya, yang disebut dengan zuhud. Sampean mubah, nah, punya mobil 10 mubah sampean, tapi tidak baik gitu ya. Karena sampean menjauhi sesuai dengan yang sampean butuhkan, gitu ya. Maka yang kedua adalah an-nawahi, larangan-larang. Larangan juga dikaitkan. Pertama, larangan terkait dengan Allah dan dengan syariat. Apa larangannya yang harus dijauhi? Wala tusyriku, jangan berbuat syirik kepada Allah. Maka kita perlu belajar apa hal-hal yang menjadikan orang jatuh kepada kesyirikan, mulai dari syirik yang besar sampai syirik yang kecil. Kalau syirik yang kecil kita sudah kena semua Pak, kena semua. Mana siapa yang selamat dari syirik yang kecil? Baru mau apa namanya? Ya, pingin dipuji orang? Iya kan kena. Siapa yang tidak pingin dipuji orang? Ya, termasuk saya kadang-kadang pingin juga dipuji orang. Buktinya kalau dikritik tersinggung. Iya kan? Maka kita juga akhirnya terjatuh juga. Makanya doanya Abu Bakar kalau tidak salah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau min an nusyrika syai'an na'lamu, dari perbuatan syirik yang kami ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami beristighfar memohon ampun kepada Engkau dari syirik yang tidak kami ketahui. Nah, itu doanya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu yang kedua. Yang kedua dalam terkait hubungan dengan Allah dan syariat adalah larangan berbuat bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Itu berat sekali. Karena berat Pak, sampean jangan gampang-gampangan gampang menuduh orang bid'ah, karena itu berat. Ya. Terutama ini yang banyak terjatuh, orang menuduh bid'ah pada perbuatan yang ulama berbeda pendapat. Itu bahaya. Menuduh bid'ah di mana ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ulama itu gak ada bid'ahnya.
Nggak ada, Pak. Kalau ulama muktabar maksudnya, berbeda pendapat. Apa sih yang diperbedakan pendapat? Coba. Banyak kunut subuh. Terus sampean bilang yang kunut subuh bid'ah. Itu bahaya sampean. Itu sama dengan menuduh orang di neraka kan? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Makanya jangan gampang mulut kita itu begitu mudah melabeli orang ahli bid'ah, bahaya. Itu berarti sampean senang mengeluarkan orang dari Islam. Bukan berarti bermudah-mudah juga dengan bid'ah, enggak. Tapi juga bermudah-mudah kepada nuduh orang bid'ah juga bahaya. Makanya diskusi itu penting untuk memastikan kenapa kamu melakukan itu. Makanya Imam Syafi'i itu senang diskusi. Dan beliau ketika berdiskusi, aku berharap, kata Imam Syafi'i, kebenaran datang dari lawan diskusiku. Kalau kita kan enggak, Pak. Kalau diskusi kita gimana? Kalau bisa yang benar aku gitu loh. Kalau Imam Syafi'i, aku berharap kebenaran itu datang dari lawan diskusiku. Itu orang ahli ilmu, Pak. Makanya orang ahli ilmu yang khosyah, ini ulama bener. Ulama yang ahli ilmu itu takut kepada Allah. Kalau nggak takut, bukan ulama. Karena yang disebut ulama adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Maka orang ahli ilmu yang tidak takut kepada Allah bukan ulama. Walaupun dia titelnya tinggi gitu. Ya, tidak berarti yang titel tinggi ya ilmunya bagus. Ya. Syarat disebut ulama takut kepada Allah. Makanya orang yang takut kepada Allah itu jarang berapa namanya? Gontok-gontokan lah, jarang. Imam Ahmad itu selalu mendoakan Imam Syafi'i setiap saat. Sampai anaknya heran. Ya, orang yang kau doakan tidur terus loh semalaman. Gitu ya. Orang yang kau doakan itu tidur. Pas lagi nginep di rumahnya Imam Ahmad, tidur terus itu semalaman. Gak kelihatan sholat malam. Ternyata Imam Syafi'i gak tidur, Pak. Beliau membahas 70 masalah dari satu hadis. Nanti jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. An-nawahi, larangan Allah, menjauhi larangan Allah, berbuat syirik kemudian berbuat bid'ah. Yang berikutnya, larangan Allah mencakup maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Ada 5 maqasidus syariah. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama, ya kan? Maka apa hal-hal yang menjaga agama dilarang, untuk merusak agama dilarang untuk dikerjakan. Ya. Yang kedua, apa berikutnya? Habis hifdzuddin, hifdzun nafs, menjaga jiwa, maka dilarang membunuh orang lain. Dilarang melukai orang lain. Dalam Al-Quran as-sinna bis-sinni, ya, ada kisosnya. Rontok gigi wal udhuna bil udhuni, telinga lepas, telinga juga lepas. Dan ada kisosnya. Larangan di dalam menjaga badan. Hifdzul mal, menjaga harta, larangan mencuri, larangan korupsi, larangan menipu dalam jual beli, itu dalam rangka menjaga hifdzul mal. Sekarang ini Pak, hifdzul mal dilanggar semua, Pak. Kalau dulu katanya orang mau merampas hak orang lain itu lewat Pak? Sertifikat kan cuma, Pak. Kemudian naik berikutnya sertifikat, kemudian rebutan sertifikat kan gitu lah, dicuri kan gitu, Pak. Kalau dulu. Kalau sekarang sertifikat sama pejabat.
Kalau sekarang bukan lagi, masih belum pejabat lagi Pak, naik lagi Pak, sertifikat pejabat korporasi Pak. Ya, bukan. Sampean tiba-tiba tinggal di sini, hilang rumahnya Pak, bertahun-tahun. Ada sertifikat baru, ya, ternyata korporasi yang menguasai. Ah itu Pak, sekarang. Nggak cukup, makanya kalau kita menuruti nafsu kita ya selesai. Dan berikutnya hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul mal, apalagi Pak? Hifdzun nasl, keturunan, menjaga keturunan. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perbuatan zina. Ya. Wala taqrab, berarti yang mendekati Pak, bukan zinanya saja. Mendekati zina, hal-hal yang mendekati zina. Makanya salah satu perintah Al-Qur'an adalah untuk menundukkan pandangan. Ini ada penelitian Pak. Kenapa banyak suami-suami itu kalah dalam urusan ranjang? Karena jarang menundukkan pandangan. Iya, jelalatan. Jadi energinya berkurang Pak. Dan benar. Kenapa kiai, ustadz itu kuat? Istrinya sampai 4 gitu ya. Karena mereka menundukkan pandangan. Ulama-ulama dulu gitu loh. Kenapa? Karena mereka kuat. Kuat. Iya. Kenapa kuat? Karena energinya tidak lepas ke sana kemari. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Ini sekarang Pak, undang-undang terbaru katanya. Kalau saya baca itu, kalau kumpul tanpa pernikahan 1 tahun Pak sampean kena hukuman. Ya. Tapi kalau sampean nikah terus nikah lagi siri, nah, kena hukuman 6 tahun sampean Pak. Nah, kena hukuman 6 tahun. Ya, niatnya untuk menjaga perempuan bagus niatnya. Cuma perbandingan orang zina dengan yang siri ini loh, yang nggak habis pikir saya, gitu loh. Kalau zina 1 tahun, kalau siri sama-sama melanggar, nih anggaplah melanggar hukum negara, gitu ya, 6 tahun. Nah, itulah yang buat belum mondok kayaknya. Gitu. Itu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hifdzul ard, menjaga kehormatan, maka tidak boleh dilarang memfitnah orang, dilarang berbuat ghibah. Ya. Maka ada ungkapan begini, kenapa orang senang kepada ghibah? Ada idza ra'aita ungkapan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bagus sekali. Bagaimana kita mengukur kita itu baik atau enggak itu? Idza ra'aita khairan fi ghairika faqad wajada khairan fi nafsika. Orang ghibah itu melihat keburukan atau melihat kejelekan. Orang ghibah itu, saya tanya ke sampean, melihat keburukan atau kejelekan? Keburukan. Nah, ini kata kunci apakah kita baik atau enggak. Kalau engkau melihat kebaikan pada orang lain, maka sungguh telah ada kebaikan pada dirimu. Tapi kalau yang engkau lihat keburukan dari orang lain terus-menerus, dighibahi terus, maka yang berarti yang ada di dalam diri apa? Keburukan. Berarti kita enggak baik-baik juga Pak. Ya sering ghibah. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, materi berikutnya mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang, al-masaib allati talaballahu an yusbara 'alaiha. Musibah-musibah yang telah Allah berikan kepada kita untuk disabari. Itu materi ujian. Materi berikutnya yang keempat, materi terakhir, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. An-ni'am allati talaballahu an tushkar. Nikmat-nikmat Allah untuk yang Allah minta untuk disyukuri. Ya.
Nanti nikmatnya ini ada 3 level, Pak. Makin kita tidak materialis, level syukurnya, makin terlepas kita, makin sumber bahagia kita itu banyak. Jadi nanti kita dalam nikmat itu membagikan 2 hal. Ada sumber kebahagiaan, ada pendukung kebahagiaan. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak bisa bedakan. Ketika disebut oleh Nabi misalnya mobil, rumah, tetangga baik, itu pendukung kebahagiaan, bukan sumber kebahagiaan. Nah itu kita bahas di materi selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Demikian, kurang lebihnya maaf, sudah habis waktunya. Habis banyak Pak ya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.